Film ini dibuka dengan sebuah pertandingan sepak bola Liga Korea Selatan. Big match itu berjalan cukup keras hingga terjadi banyak pelanggaran. Namun ada sebuah kejadian unik yang cukup menarik perhatian. Seorang pemain bernomor punggung 9 malah coba menyaingi rekan timnya sendiri hingga membuat para penonton kebingungan. Pemain itu bernama Hongdae. Entah kenapa Hongdae berlari mengejar sang kapten tim dan menghalangi pergerakannya. Ternyata ia marah karena saat konferensi pers 1 jam sebelum pertandingan, seorang jurnalis bertanya di luar topik sepak bola, bahkan cenderung menyerang pribadi Hongdae. Pertanyaan itu menyinggung soal ibunya yang sekarang jadi buronan polisi. Itulah yang membuat Hongdae emosi hingga terbawa ke dalam lapangan. Dan parahnya, akibat aksi kocaknya itu, akhirnya membuat timnya kalah di laga penting. Tentu saja membuat fans dan staf kepelatihan marah besar. Seusai laga saat akan meninggalkan stadion, Hongdae kembali dicegat oleh si wartawan yang sama dan mempertanyakan kembali soal tadi. Hongdae yang habis kesabarannya langsung menyolok mata si wartawan dengan satu gerakan. Kejadian ini pun langsung viral di media sosial, bahkan aksi nyolok mata Hongdae ini dijadikan meme atau karakter video game di negara Korea. Karena hebohnya kasus ini hingga FYP beberapa minggu, para petinggi klub mengatur cara untuk membersihkan nama pemainnya itu. Pelatih menyuruh Hongdae menjadi seorang relawan yang dikirim untuk melatih para tunawisma bermain sepak bola, dan seluruh kegiatan melatihnya akan direkam dan dijadikan film dokumenter. Film akan dikemas dengan cerita mengharukan sehingga dapat menarik simpati masyarakat. Dan kebetulan 2 bulan lagi akan diselenggarakan ajang Piala Dunia khusus tunawisma bernama Homeless World Cup. Awalnya Hongdae menolak mentah-mentah tawaran ini. Ia bilang akan segera pensiun bermain bola sehingga tak perlu repot-repot membersihkan namanya. Pelatih itu kemudian mengingatkan bahwa Hongdae butuh uang untuk masalah ibunya, dan dengan terpaksa Hongdae pun setuju. Kemudian didatangkanlah seorang filmmaker dokumenter bernama Somin. Berdasarkan rekam jejaknya, Somin sudah sangat pengalaman membuat film-film dokumenter yang menyentuh hati. Di depan Hongdae, Somin menunjukkan beberapa cuplikan video para tunawisma dalam bermain bola. Tentu tidak ada satupun dari tunawisma ini yang punya skill main bola, alias hanya pakai modal asal tendang. Permainan mereka yang berantakan membuat Hongdae terlihat lemas. Jangankan untuk Piala Dunia, menghadapi pertandingan antar kecamatan pun rasanya tidak mungkin. Keesokan paginya, Hongdae datang ke tempat latihan dengan senyum dan tepuk tangan palsu. Ia memperkenalkan diri dengan para calon pemain yang sudah di briefing menyambutnya. Yap, itu hanyalah untuk keperluan syuting opening di bawah arahan Somin. Untuk adegan itu saja perlu take ulang beberapa kali agar adegan pertemuan perdana mereka lebih dramatis. Hongdae kesal dan tak mau mengulang adegan. Ia bilang bahwa film dokumenter harusnya dilakukan apa adanya dan senatural mungkin. Somin lalu mengajak Hongdae bicara 4 mata. Di sini Somin menegaskan bahwa waktu produksi film hanya 2 bulan. Somin minta Hongdae untuk menuruti semua arahannya demi hasil film yang bagus dan menyentuh. Apalagi semua ini juga untuk memperbaiki nasib Hongdae sendiri. Syuting pun kembali dilanjutkan dengan akting Hongdae yang sedikit lebih baik. Selanjutnya adalah tahap seleksi pemain. Sebenarnya seleksi ini hanyalah formalitas, bukan memilih pemain yang potensial main bola. Somin malah menyeleksi pemain yang punya background hidup paling kelam. Para pemain hanya dites melalui kecepatan lari dan cara menendang penalti. Saking bapuknya para pemain ini, hanya 1 orang dari mereka yang bisa menendang bola ke arah gawang. Itu pun sudah lanjut usia. Malam hari, Hongdae menemui ibunya di sebuah gang secara diam-diam. Tanpa rasa segan, sang ibu meminta sejumlah uang. Dia terjerat kasus penipuan dan sedang dalam kejaran pihak polisi. Ia butuh biaya hidup selama masa pelariannya. Dan tanpa rasa malu, wanita itu juga memperkenalkan kekasih barunya kepada Hongdae. Hongdae yang melihat kelakuan ibunya itu dibuat kehabisan kata. Balik lagi ke urusan sepak bola, seorang pemain bernama Bonsu tiba-tiba memutuskan keluar dari tim. Dan misi Hongdae kali ini adalah membujuk Bonsu untuk kembali bergabung. Dimulai dari mencari tahu masa lalu Bonsu hingga dia tenggelam dalam dunia gelandangan.
Dahulunya, Bonsu adalah seorang karyawan proyek yang mengalami kecelakaan kerja. Seluruh tabungannya lenyap untuk biaya pengobatan, hingga impiannya sirna dan tidur di jalanan. Dalam lingkaran putus asanya itu, datanglah seorang wanita yang tulus merawatnya. Ketulusan wanita itu membuat dia kembali bersemangat menata hidup. Ia jatuh cinta dengan kemuliaan hati si wanita, meski diketahui wanita tersebut mengalami keterbelakangan. Wanita itu bernama Jinju. Bonsu mendedikasikan hidupnya untuk kesembuhan mental Jinju dengan berjualan koran harian. Oke, kita balik lagi ke masa sekarang. Hongdae mendekati Bonsu yang sedang menjajakan koran. Namun Bonsu malah kesal karena kedatangan Hongdae menyebabkan dagangannya sepi pembeli. Selesai jualan, Hongdae mentraktir Bonsu jajan roti telur di pinggir jalan. Yang kebetulan, roti telur ini adalah menu favorit Jinju. Bonsu bercerita bahwa istrinya tak pernah bicara kecuali saat ia makan jajanan ini. Hongdae dan Somin penasaran dan ingin bertemu dengan Jinju. Dengan modal roti telur, tanpa diduga, Jinju mau bicara panjang lebar, bahkan ia mau berbagi makanannya dengan Hongdae. Rupanya, Jinju diam-diam menyukai sepak bola, ditambah Hongdae ini cukup good looking di matanya. Bonsu yang cemburu, ia pun bertekad kembali jadi pemain bola demi bisa dilirik istrinya itu. Besoknya, Bonsu berlatih dengan semangat 1000 kali lipat. Akibat saking semangatnya, Bonsu malah mencederai salah satu pemain, yaitu Hwang Dong. Kini pemain veteran itu harus dirawat di rumah sakit. Hongdae dibikin pusing, mengingat Hwang Dong adalah satu-satunya pemain yang bisa menendang bola. Hwang Dong memohon pada Hongdae agar ia tidak dicoret dari tim. Ia meminta diberi waktu 1 bulan untuk proses penyembuhan. Namun demi kesehatan, Hongdae menolaknya. Hwan lalu menceritakan kilas balik kehidupannya. Dulu Hwang Dong adalah seorang CEO perusahaan yang sering menghamburkan uangnya di dunia malam. Bahkan ia sampai mengabaikan keluarganya. Sampai pada titik ia terjerat kasus dan ditahan puluhan tahun. Setelah bebas, ia malu untuk balik ke anak istrinya dan memilih hidup sebagai homeless. Ia ingin tetap bertanding agar bisa membuat bangga keluarga dan membuktikan ia telah berubah. Mendengar penjelasan Hwang Dong, akhirnya Hongdae terpaksa mengizinkannya. Hari berganti, Somin dan Hongdae bingung mencari tambahan pemain. Terlebih satu pemainnya mengalami cedera. Asisten Somin memberi ide untuk merekrut satu orang bernama Insun, seorang remaja patah hati. Namun Insun menolak untuk bergabung dan menganggap itu hanya membuang-buang waktu. Oke, kita flashback dulu ke masa lalu anak muda ini. Karena suatu insiden di masa kecil, Insun hidup sebatang kara dan dititipkan ke panti asuhan dan sering dijahili anak-anak lain. Hanya satu anak gadis bernama Maya yang mau menghampirinya. Mereka pun berteman hingga tumbuh dewasa, kemudian jatuh cinta satu sama lain. Namun naasnya, Maya dinyatakan hilang pada sebuah kejadian alam. Sejak saat itu, Insun terus menyebarkan berita orang hilang sambil berjualan koran. Hongdae cari celah untuk membujuk anak itu. Hongdae bilang bahwa kegiatan mereka akan direkam yang mungkin saja Maya melihatnya di luar sana. Hal itu lebih efektif ketimbang lewat media selebaran poster. Insun pun tersadarkan dan langsung mengiyakan tawaran itu. Di sesi latihan perdananya, Insun hanya bisa shooting on target jika posisi bolanya diam. Ia tidak bisa mengendalikan bola yang bergerak liar. Tensi latihan pun ditingkatkan. Somin meminta Hongdae lebih tegas lagi di depan kamera agar unsur dramatikal film semakin terbangun. Hongdae pun berlagak memarahi para pemain. Karena hal itu, para pemain menantang Hongdae adu mekanik di lapangan. Pertandingan 1 versus 5 pun diadakan. Hongdae tentu saja bersemangat karena taruhannya 20.000 won. Sebagai pemain pro, sudah jelas Hongdae menguasai permainan. Dengan mudah ia menggocek para tunawisma itu, malah terlihat seperti melawan bocah kelas 3 SD. Ia pun mengakhirinya dengan selebrasi bernada ejekan. Selanjutnya, Hongdae membawa para tunawisma untuk menjajal kemampuannya melawan bocah-bocah siswa SMP. Awalnya mereka kecolongan gol lebih dulu, tapi setelah Hongdae memotivasinya, para tunawisma itu kembali bersemangat. Dan akhirnya di babak kedua mereka menguasai permainan walaupun dengan teknik bermain keroyokan. Namun mereka berhasil berbalik unggul dan memenangkan pertandingan.
Besoknya tiba-tiba muncul masalah baru. Beberapa pihak sponsor satu persatu memutuskan kontraknya. Kini mereka harus effort cari dana agar tetap bisa ikut kompetisi. Ditambah lagi, ibu Hongdae pun kini tertangkap dan masuk ke dalam penjara. Hal itu membuat Hongdae semakin kebingungan dan dengan berat hati, Hongdae harus memutuskan hubungannya dengan sang ibu untuk sementara waktu. Sepulang menjenguk ibunya, Hongdae tak sengaja melihat Jinju sedang dijahili sekelompok anak urakan. Dengan cepat, Hongdae segera menolongnya dan memberi pelajaran para preman itu. Tapi sialnya, lagi-lagi kejadian itu tercium media dan Hongdae dituduh sebagai penyerang. Jinju yang jadi saksi satu-satunya pun tak bicara apa-apa. Alhasil, Hongdae dicap sebagai biang kericuhan. Mendengar berita itu, kini manajerial klub menyatakan putus asa untuk membersihkan nama Hongdae. Sementara itu, pihak penyidik kepolisian terus ditekan oleh Somin dan para pemain agar kasus Hongdae diusut ulang. Mereka yakin Hongdae tidak bersalah. Demi membebaskan Hongdae, Somin pun mendatangi kediaman Jinju langsung dengan membawa si penyidik. Somin memohon agar Jinju mau bicara. Setelah dibujuk, Jinju pun menjelaskan kronologi kejadian. Jinju bahkan memberitahu bahwa ada seseorang dari atas gedung yang merekam seluruh kejadian itu. Rekaman itu pun memperkuat alat bukti dan seketika nama Hongdae pun dibersihkan. Bahkan keadaan berbalik, Hongdae kini dianggap sebagai hero penyelamat. Viralnya berita itu membuat sponsor kembali terus berdatangan. Tapi di momen itu, Hongdae ternyata dilirik kembali oleh pihak klub lamanya yang menawarkan program lain dan memaksa Hongdae meninggalkan program melatih tunawisma. Tawaran fantastis itu membuat Hongdae kembali berpikir. Esok paginya, setelah latihan, tiba-tiba Hongdae menyampaikan salam perpisahan karena sejak hari ini dia mengundurkan diri sebagai pelatih. Hal yang membuat para peserta latihan heran dan merasa kecewa. Begitu juga dengan Somin yang bilang bahwa Hongdae sangat menyedihkan. Somin menilai Hongdae tak bisa mengatur hidupnya sendiri. Hongdae membalasnya dengan bilang bahwa Somin juga tak berbeda dengan dirinya. Somin sengaja memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadinya. Malam harinya, Hongdae makan malam dengan sang ibu yang baru saja bebas. Dilanjutkan dengan menonton cuplikan pertandingan saat Hongdae melakukan debut bermain bola. Dan sang ibu yang melihat senyum anaknya ketika masih remaja. Dia meminta maaf karena tak bisa menjadi ibu yang baik selama ini. Kemudian Hongdae juga merenung melihat wajahnya sendiri di layar kaca. Beberapa hari kemudian, tibalah para pemain di bandara untuk terbang ke Hungaria. Dan tanpa diduga, Hongdae menyusul dengan setelan rapi untuk mendampingi mereka. Hongdae sudah memutuskan tetap menjadi pelatih para tunawisma. Para pemain kembali bersemangat menuju ajang Piala Dunia. Setibanya di Hungaria, euforia Homeless World Cup begitu membara. Para pemain sedikit ngedown saat melihat permainan dari negara lain. Dan kini giliran waktunya timnas Homeless Korea Selatan yang akan melakukan pertandingan perdananya. Dalam laga awal itu, gawang mereka digempur habis-habisan oleh tim lawan. Saat turun minum, Hongdae cuma bilang dia tidak punya strategi apapun karena lawan terlalu hebat. Somin sempat kesal, bagaimana bisa seorang pelatih datang tanpa strategi. Tim Korea Selatan akhirnya dirujak Costa Rica dengan skor 12-0. Nasib apes kembali mereka alami. Bonsu harus mengalami cedera akibat kebanyakan main gak jelas di luar stadion. Tim pun jadi kekurangan pemain. Somin pun coba konsultasi pada pihak panitia. Pada akhirnya, Korea Selatan diizinkan mencari 2 pemain tambahan dari negara lain. Maka didatangkanlah 2 orang Brazil untuk bergabung ke dalam tim. Keduanya langsung diturunkan dalam laga kedua. Korea Selatan pun menang dengan skor meyakinkan. Namun seluruh gol Korea Selatan itu dicetak lewat kaki kedua orang Brazil, yang membuat Korea Selatan tetap dianggap sebagai pecundang. Jadwal match selanjutnya, Korea Selatan akan menghadapi negara Jerman yang merupakan unggulan pertama di turnamen itu. Nyali mereka semakin ciut. Hongdae menyarankan mereka harus menambah pemain Brazil lagi jika ingin menang. Tapi Hongdae berkata bahwa tim ini datang untuk mencetak sejarah. Apalah arti kemenangan jika itu diberikan oleh bantuan negara lain?
Sonmin pun sejenak tertegun mendengar speech penuh makna dari Hongdae. Apalagi kali ini ia bicara tanpa diberi naskah satu kalimat pun. Para pemain pun berpikir ucapan Hongdae ada benarnya. Mereka mantap berjuang maksimal tanpa donasi pemain asing. Pertandingan melawan Jerman pun dimulai. Realita tetaplah realita. Walaupun dengan semangat membara dan bekerja keras bagaikan kuda, Jerman bukanlah lawan yang sepadan. Tim Korea Selatan hampir tak pernah menyentuh bola. Mereka terpontang-panting di seluruh area lapangan. Tapi meski tak terhitung jumlah gol yang bersarang di gawang mereka, para tunawisma Korea Selatan itu tetap semangat, seolah punya banyak stok tenaga. Melihat kegigihan para Korea di lapangan, seluruh penonton yang hadir pun simpati dan berbalik mendukung mereka. Dengan dukungan supporter dari berbagai negara, membuat atmosfer pertandingan semakin menggelora. Para pemain Korea semakin menyala. Mereka benar-benar tidak mengincar kemenangan. Mereka hanya butuh satu gol saja untuk mencetak sejarah. Dengan usaha melebihi batas, akhirnya Korea Selatan berhasil menjebol gawang pemain Jerman di detik-detik akhir pertandingan. Gol itu disambut gembira oleh seluruh pemain, staf pelatih, dan seluruh penonton. Mereka merayakan itu seperti telah memenangkan trofi Olimpiade. Baru kali ini ada sebuah tim yang berpesta di atas kekalahannya. Hingga turnamen pun selesai, walaupun jadi tim paling banyak kebobolan, Korea Selatan dinobatkan sebagai tim pendatang baru terbaik. Seusai pertandingan, film dokumenter pun siap dirilis dan langsung mendapatkan rating yang melonjak. Insun kini sedikit bisa move on dan melanjutkan berjualan koran. Hwandong berani pulang ke rumahnya dan sangat bahagia setelah tahu kalau dia kini menjadi seorang kakek. Romantika Bonsu dan Jinju juga semakin erat. Jinju kini bahkan mau berbagi roti telur favoritnya. Lalu Hongdae kembali menjadi starting line up. Somin, para tunawisma serta sang ibu hadir untuk menyemangati dari atas tribun. Hongdae menjadi bintang Korea Selatan yang bersinar kembali. Dan demikianlah cerita film kali ini. Semoga menginspirasi. Kami dari tim Bicuk undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.